yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darahmu kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu.
Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami ingin mengingat bangsa kami. Kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan. Bawa bangsa kami semakin dekat kepadamu. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat.
Gereja Bethel Indonesia Cimanggis dimulai dengan persekutuan beberapa orang di salah satu rumah penduduk. Persekutuan ini dilakukan secara berkesinambungan dari waktu ke waktu. Dan pada tahun 1968, gedung gereja GBI Cimanggis yang pertama dibangun di atas sebidang tanah di Jalan Raya Bogor, kilometer 35, yang saat ini ditempati oleh Indomaret. Tanah tersebut adalah milik Bapak Yusin yang bertempat tinggal di Kuitang, Jakarta. Gembala pertama GBI Cimanggis adalah Pendeta Raden Sihombing, dibantu oleh beberapa mahasiswa yang saat itu sedang kuliah di Seminari Bethel Petamburan yang kini dikenal dengan sebutan ITKI. Mahasiswa-mahasiswa tersebut antara lain Waan Kong, Lihi Bayen, Sabar Sinaga, Abdiel Halim, Benyamin Haliman, dan Yakub Nahwai. Namun setelah lulus kuliah, mereka terpisah dalam pelayanan. Pendeta Hosea Yosianto Raharjo Alim atau yang kita kenal dengan nama Bapak Pendeta Hosea kala itu menggembalakan GBI di Kalijati. Dan beberapa tahun kemudian beliau diutus untuk melayani di Tahuna, Sangir Talaut. Sedangkan Pak Yakub Nahwai meneruskan studinya ke Korea. Pada tahun 1974, Pendeta Sihombing tidak lagi mengembalakan Gereja Bethel Indonesia Cimanggis. Dan sejak saat itu sampai dengan tahun 1978, penggembalaan dilanjutkan oleh beberapa mahasiswa sekolah penginjil di Petamburan yang diutus oleh Ketua Sinode GBI saat itu, yaitu Bapak Pendeta H.L. Senduk. Mereka itu antara lain adalah Bapak Sundung, Ibu Elizabeth, dan Bapak Yakub Suharto. Pada tahun 1978 sampai 1983, Pendeta H.L. Senduk mengutus Bapak Pendeta Yakub Nahwai, yang saat itu sudah kembali ke Indonesia untuk melayani di GBI Kuitang, untuk menggembalakan GBI Cimanggis yang kemudian menjadi cabang dari GBI Kuitang. Saat itu beliau juga dibantu oleh Bapak Hukum. Para pemimpin di gereja ini sejak awal tidak pernah bertahan lama karena faktor jarak tempuh serta masa depan yang nampaknya tidak menjanjikan bagi para pemimpin tersebut, sehingga GBI Cimanggis mengalami kekosongan dalam penggembalaan untuk beberapa tahun lamanya. Namun sekali lagi, Allah mempunyai rancangan yang indah bagi gereja ini. 4 tahun setelah Pendeta Hosea pulang dari tugas pelayanannya selama 10 bulan di Sangir, Talaut, pada tanggal 23 Januari 1983, Bapak Pendeta H.L. Senduk mengutusnya untuk menggembalakan Gereja Bethel Indonesia di Cimanggis. Karena saat itu Bapak Hosea sedang aktif melayani di GBI Asem Lama, maka tidak lama setelah beliau ditahbiskan menjadi Gembala Sidang GBI Cimanggis pada tanggal 22 Mei 1983, GBI Cimanggis ditetapkan sebagai cabang GBI Asam Lama. Setelah beberapa tahun menggembalakan, sesuai anjuran BPH GBI untuk setiap gembala memberi nama gerejanya masing-masing, maka Bapak Hosea memilih nama Alpha Omega untuk GBI Cimanggis. Sama seperti gembala sebelumnya, Pendeta Hosea pun merasa kesulitan untuk membuat jemaat berkembang dan bertumbuh, baik secara kualitas maupun kuantitas. Akan tetapi, dengan iman yang besar dan semangat yang tinggi,
Ia mencoba berbagai macam cara. Salah satunya ialah dengan menciptakan sebuah pujian untuk membangkitkan iman dan mengobarkan semangat jemaat untuk beribadah. Pujian itu sekarang dikenal dengan nama Mars GBI Cimanggis. Lirik lagu tersebut menanamkan nilai iman kepada jemaat yang diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Pujian ini dinyanyikan setiap kali ibadah dilaksanakan, agar iman dan percaya jemaat senantiasa dibangkitkan dan dikuatkan melalui pujian ini. Gereja ini tidak dapat dikatakan sebagai gereja yang memiliki bangunan gereja yang baik dan menjanjikan bagi kenyamanan beribadah jemaatnya. Gedung gereja dibangun dari kayu dan tanpa AC. Gedung ibadah lebih menyerupai rumah penduduk biasa dan terletak di pinggir jalan raya Bogor yang bising. Bapak Pendeta Hosea sebagai gembala sidang memiliki disiplin dan tekad yang kuat untuk melayani dan mengembangkan jemaat Tuhan yang ada pada saat itu. Akhirnya ia mulai merencanakan tempat ibadah yang lebih memadai dari yang ada sebelumnya. Panitia pembangunan gereja saat itu diketuai oleh Bapak Hardono dari GBI Asem Lama. Singkat cerita, tanah di sebelah kiri gereja dibeli untuk membangun tempat ibadah yang lebih baik dan lebih luas. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1991, gedung gereja baru tersebut diresmikan oleh wali kota setempat, yaitu Kolonel Edioso Martadipura, dan pengguntingan pita serta doa oleh Ketua Sinode GBI saat itu, yaitu Bapak Pendeta A. Suryadi MSc. Sejak itu, gedung gereja berdiri dan mengalami perkembangan dalam sarana dan prasarananya. Bapak Pendeta Hosea sebagai gembala jemaat memiliki visi, yaitu mempersiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan, yang terambil dari Lukas 1 ayat 17c. Visi tersebut ditanamkan ke dalam kehidupan jemaat lewat pemberitaan firman dalam ibadah raya maupun ibadah persekutuan-persekutuan wilayah. Dengan pertumbuhan jumlah jemaat yang semakin meningkat, maka pada tahun 2002, Pendeta Hosea memutuskan untuk membentuk panitia pembangunan dengan mengangkat Bapak Ateng Mulyadi sebagai ketua panitia untuk membangun gedung gereja baru dengan kapasitas yang lebih besar lagi, berlokasi di Jalan Raya Bogor, kilometer 35, sebelah PT Sakti. Gereja baru dengan kondisi yang belum 100% selesai, akhirnya diputuskan digunakan untuk ibadah perdana pada perayaan Natal tanggal 23 Desember 2018 dan dilanjutkan pada tahun 2019 digunakan untuk perayaan Paskah dan Natal. Memasuki tahun 2020, dunia dilanda pandemi COVID-19 dan wilayah Cimanggis Depok masuk dalam kategori zona merah, sehingga gereja harus beradaptasi dalam hal tata cara beribadah dengan cara ibadah online. Namun gereja sempat menyelenggarakan ibadah onsite mulai tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 sesuai ketentuan dan perizinan yang diberikan oleh pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dengan jumlah jemaat yang sangat terbatas saat itu. Pada tanggal 13 Maret 2021, Jemaat Gereja Bethel Indonesia Cimanggis sangat kehilangan dan berduka
karena Bapak Pendeta Hosea sebagai Gembala Sidang GBI Cimanggis dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Dalam kondisi yang berduka, jemaat tetap saling menguatkan satu dengan yang lain agar dapat segera bangkit dan tidak berlarut-larut dalam kedukaan untuk terus melanjutkan pelayanan yang ditinggalkan oleh Bapak Pendeta Hosea. Pada tanggal 4 Mei 2021, BPD Jawa Barat menerbitkan SK nomor 012-S16-SK-BPD 002-5-21 yang ditandatangani oleh Ketua BPD Jabar GBI, Bapak Pendeta Satria dan Pendeta Boy Arifin Jambek sebagai sekretaris, yang menetapkan Ibu Hilda Joyce Wilhelmina Siloy yang kita kenal sebagai Ibu Joyce, istri Bapak Pendeta Hosea, sebagai Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia Cimanggis untuk melanjutkan tugas pelayanan Bapak Pendeta Hosea di gereja ini. Pentabisan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2021 bertepatan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dengan diangkatnya Ibu Joyce sebagai Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, maka seluruh pelayan dan jemaat bergandengan tangan untuk terus mendukung Ibu Joyce dalam melanjutkan visi dan misi pelayanan gereja sesuai amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, serta tetap memegang teguh nilai-nilai firman Tuhan yang telah ditanamkan oleh Bapak Pendeta Hosea selama 38 tahun dalam pelayanannya di gereja ini. Pada tanggal 23 Mei 2021, Ibu Joyce sebagai Gembala Sidang melakukan pentabisan pelayan periode 2021-2024 bertepatan dengan Hari Raya Pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Momentum ini menjadi titik balik kebangkitan seluruh pengurus dan pelayan untuk senantiasa melayani Tuhan dengan roh yang terus menyala-nyala dalam pimpinan Roh Kudus. Shalom Jemaat GBI Cimanggis yang diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Pada hari ini, tepat tanggal 17 Agustus, khusus bagi jemaat kita GBI Jalan Raya Bogor, kilometer 35 Cimanggis, kita akan bersama-sama bersyukur untuk dua hal. Yang pertama, seperti biasanya setiap tanggal 17 Agustus secara khusus, kita naikkan ucapan syukur dan kita semua berbahagia karena kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Dan pada hari ini kita merayakannya yang ke-76 tahun. Betapa kita boleh merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Kita tidak boleh melupakan pengorbanan pejuang-pejuang kemerdekaan bangsa kita di masa yang lampau, yang dapat kita teladani, dan juga pemerintahan negara kita yang ada hingga saat ini. Kita pun harus selalu berterima kasih kepada mereka dengan jalan mentaati semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma 13 ayat 1 dan 2, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah.
dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Dan di dalam ayat 4a mengatakan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Hari ini kita akan bersama-sama menaikkan doa khusus bagi bangsa kita, terlebih untuk saat ini di mana bangsa kita pun tidak luput dari pandemi COVID-19. Dan juga yang akhir-akhir ini semakin banyak terjadi bencana alam di negeri kita. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Yang kedua, hari ini kita juga bersyukur atas gedung ibadah yang ada saat ini sudah kita gunakan genap 30 tahun lamanya, yaitu sejak tahun 1991. Bukan kebetulan jika tema hari ulang tahun kemerdekaan negara kita pada tahun ini adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema tersebut mendeskripsikan nilai-nilai ketangguhan, semangat pantang menyerah, maju bersama, menempuh jalan penuh tantangan, agar mampu mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih baik. Tema tersebut dapat juga kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, yaitu menjadi jemaat yang tangguh, jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Tentunya hal itu hanya dapat terjadi jika kita selalu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan di dalam Kristus. Karena tanpa Tuhan menyertai setiap langkah kita, maka kita tidak akan mampu menjalaninya dan mencapai masa depan yang seturut dengan kehendak-Nya. Apabila kita semua berjalan bergandengan tangan bersama dengan Tuhan, kita akan dimampukan untuk melakukan kehendak-Nya. Maka kita akan menjadi terang bagi masyarakat yang ada di sekeliling kita, bagi bangsa kita. Yang artinya, sesuai dengan tema besar Gereja Bethel Indonesia, kita semua bersama sehati menuntaskan amanat agung Yesus Kristus Tuhan kita. Dan sebagai umat tebusannya, jemaat mengambil bagian dalam menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya, sesuai dengan visi GBI Cimanggis yang terambil dari Lukas 1 ayat 17c. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama beribadah menaikkan syukur atas berkat Tuhan bagi bangsa dan negara kita, dan juga untuk gereja kita, agar Tuhan selalu menyatakan apa yang menjadi kehendak-Nya melalui kehidupan kita sebagai jemaat yang diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana keadaan kita semua? Saya percaya kita semua aman dalam lindungan Tuhan. Kembali kita bertemu di hari Selasa ini, tanggal 17 Agustus 2021. Kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, serta memperingati 30 tahun kita sudah beribadah di GBI Cimanggis di gedung yang baru. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, mari kita berkonsentrasi penuh dalam beribadah. Kita mau beri perhatian kita yang terbaik. Mari kita jangan melakukan hal-hal yang lain. Kita mau fokus mencari hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Yang kedua, mari bersama-sama kita mau mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk kita dapat beribadah bersama-sama. Yang ketiga, mari pastikan kita berpakaian yang rapi, kita berpakaian batik, ya. Kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, sebab kita tahu batik adalah pakaian ciri khas dari Indonesia. Lalu yang keempat, untuk persembahan dapat Bapak Ibu berikan melalui transfer yang nanti akan diinfokan selanjutnya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus,
Maha besar Engkau Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penyelamat hidup kami. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan yang sempurna bagi setiap kami. Bapa, jikalau saat ini kami dapat berkumpul bersama seluruh sidang jemaat dari GBI Cimanggis Tuhan, kami ingin memperingati Tuhan hari kemerdekaan dari bangsa kami Indonesia Tuhan pada 17 Agustus 1945 yang lalu Tuhan. Kami percaya bangsa kami merdeka semua karena campur tangan Tuhan, semua karena berkat Tuhan yang melimpah bagi bangsa kami. Mari Bapa, Engkau juga memberkati Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, memperingati Tuhan 30 tahun Tuhan, bahwa jemaat GBI Cimanggis dapat beribadah di gedung yang permanen Tuhan, di Jalan Raya Bogor KM 35 ini. Bapa, sebelum kami masuk ke dalam hadirat-Mu, mari kiranya Engkau menguduskan setiap kami, layakkan segenap apa yang kami miliki Tuhan, agar kami bawa sebagai persembahan yang kudus kepadamu Tuhan. Ampuni kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar setiap pujian serta doa kami Tuhan dapat Kau dengarkan dan menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Hamba berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan, biarlah kami dapat fokus dalam mencari wajah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah secara online ini tidak membatasi kuasa-Mu, tidak membatasi urapan-Mu Tuhan. Setiap kami yang datang sungguh mencari wajah-Mu Tuhan, akan Engkau berkati Tuhan. Hamba berdoa Bapa, kami semua berdoa buat setiap gadget yang kami gunakan, baik itu handphone, laptop, dan lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan juga kuduskan, Tuhan memberkati Tuhan, agar dari dalamnya Tuhan menjadi sarana kami untuk beribadah Tuhan bersama-sama. Engkau juga memberkati jaringan internet, bahkan fasilitas listrik juga Engkau memberkati Tuhan, agar semuanya dapat dilancarkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala kuasa-kuasa yang mencoba untuk mengganggu jalannya ibadah kami, segala otoritas dari si jahat, penghulu-penghulu di udara yang mencoba mengganggu fokus kami dalam beribadah. Kami ikat, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Engkau akan memimpin jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Hanya di dalam satu nama berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus penyelamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sidang jemaat di GBI Cimanggis sama-sama kita katakan, amin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Gereja Bethel Indonesia Cimanggis adalah gereja yang diberkati untuk memberkati. Haleluya. Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, Gereja Bethel Indonesia Cimanggis,
Gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja yang diberkati untuk memberkati. Segala pujian bagi Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit bagi bangsa Indonesia. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya. Kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih kalau hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama ya Tuhan mengadakan ibadah, ucapan syukur ya Tuhan atas bangsa kami yang hari ini merayakan ulang tahun yang ke-76 dan juga gereja kami merayakan ulang tahun yang ke-30 ya Tuhan. Mari Bapa, kami bersehati bersama ya Tuhan menaikkan doa khususnya untuk bangsa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa kami yang Kau percayakan ya Tuhan untuk memimpin negeri ini ya Tuhan. Biarlah hikmat-Mu Tuhan menyertai mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur,
Bupati, Lurah, Camat, RT, RW ya Tuhan, dari jajaran pusat sampai daerah. Penyertaan Allah Tuhan menyertai, biar hikmat-Mu berikan roh kebijaksanaan dalam memimpin, mengendalikan bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu akan memimpin, khususnya untuk para pemimpin ya Tuhan yang takut akan Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk penanganan kondisi pandemi bangsa kami. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami menyerahkan ya Tuhan. Dan biarlah hikmat-Mu Tuhan menyertai, khususnya mereka yang berada di garda terdepan ya Tuhan. Para medis, tim dokter ya Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa-Mu, sehingga mereka dalam menjalankan tugas mereka, memberikan perlindungan daripada Engkau ya Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan TNI dan Polri ya Tuhan sebagai garda terdepan. Engkau juga menyertai mereka. Kami menyerahkan juga ya Tuhan situasi keamanan bangsa kami, khususnya dalam penanganan pandemi ini, juga untuk situasi politik ya Tuhan. Di ulang tahun yang ke-76 ini ya Tuhan, penyertaan Allah menyertai bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerataan pembangunan ya Tuhan, dari Sabang hingga Merauke. Mari Bapa, Engkau yang berikan penyertaan, sehingga pemerataan pembangunan di usia yang ke-76 ini ya Tuhan, boleh sama rata ya Tuhan. Baik dari Sabang sampai Merauke, kami percaya campur tanah Allah Tuhan menyertai, dan kami menyerahkan ya Tuhan, mereka yang masih bermain-main dengan anggaran ya Tuhan, sampai ulang tahun 76 ini, Kau menjawab mereka, sehingga mereka dalam mengelola anggaran ya Tuhan, secara transparan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, situasi pemulihan ekonomi pasca pandemi ya Tuhan. Mari Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, biar campur tangan Allah Tuhan juga menyertai untuk pemulihan ekonomi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, di ulang tahun yang ke-76 ini ya Tuhan, bangsa kami akan semakin dipulihkan, dan bahkan bangsa kami akan diselamatkan ya Tuhan. Kami percaya belas kasihan-Mu ya Tuhan akan menjamah bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas kepercayaan bangsa kami yang sampai ke 76 tahun ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau terus akan menyertai bangsa kami. Tuhan, kami juga mengucap syukur ya Tuhan, kalau hari ini ya Tuhan, kami juga memperingati 30 tahun gereja kami ya Tuhan. Memberkati terus gereja kami, khususnya itu untuk pengembalaan gereja kami. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami percaya, mulai dari gembala sidang, staf pengerja, juga jemaat ya Tuhan, Engkau persatukan ya Tuhan, sehingga gereja kami akan Kau pakai Tuhan, untuk menjadi berkat ya Tuhan, bagi kota kami, khususnya Depok, Cimanggis, Tapos ini. Nama Tuhan akan dimuliakan, ditinggikan ya Tuhan. Terkhusus kami berdoa ya Tuhan, untuk pelayan-pelayan Tuhan, yang saat ini di tahun ini, usianya 30, bertepatan dengan ulang tahun gereja. Biar hikmat-Mu Tuhan menyertai pelan-pelan Tuhan yang Kau percayakan sudah berusia 30 tahun, dan biar mereka boleh menjadi pelan-pelan yang setia, taat kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan akan menyertai ya Tuhan setiap anak Tuhan yang Kau percayakan di GBI Cimanggis. Dan kami percaya pengurapan-Mu Tuhan akan turun khususnya di gereja kami, dan bahkan gereja kami, kalau Engkau izinkan ya Tuhan, kami bersama-sama untuk menikmati gedung ibadah yang baru. Kami percaya tepat pada waktunya Tuhan, Kau akan berikan terbaik, dan kami percaya Kau akan memberikan keselamatan khususnya bagi lingkungan tempat gereja kami berada. Biar kemuliaan Allah Tuhan menyertai, dan kami semua ya Tuhan, sebagai jemaat-Mu, Engkau boleh persiapan kami menjadi umat-umat yang layak ya Tuhan, untuk nantikan kedatangan Engkau yang kedua kalinya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan menjadi seruan doa kami ya Tuhan, kami semua sangat mengucap syukur untuk bangsa kami yang 70-an tahun merdeka, dan juga gereja kami yang sudah usia 30. Dan biarlah hikmat-Mu terus menyertai kami semua yang ada di gereja-Mu, khususnya GBI Cimanggis. Terpujilah nama Bapa, dan menjadi seruan doa kami ya Tuhan. Kami alaskan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, membawa segenap pujian kami bagi Engkau Sang Junjungan Agung kami ya Bapa. Bertatalah di atas setiap pujian umat-Mu pada saat ini Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu
di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Di kerinduan hati setiap kami Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas hatiku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Katakanlah kuasa-Mu Tuhan, katakanlah kehendak-Mu di tengah-tengah kami. Curahkanlah damai sejahtera Tuhan atas negeri kami. Biar terjadi pemulihan yang daripada Tuhan bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, senang menjumpai Bapak Ibu kembali. Saya akan membagikan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dalam setiap keluarga umat-Mu, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Kau melawat setiap anak-anak-Mu dimanapun berada, di rumah-rumah, mereka yang beribadah online bersama, kiranya Tuhan menjamah. Karena kami percaya ketika Engkau hadir, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang sakit diberi kesembuhan. Bahkan Tuhan menjawab setiap pergumulan kami, memberikan kemenangan, kekuatan, dan Tuhan mengubahkan kami untuk menjadi serupa dengan gambar-Mu. Roh Kudus bekerjalah pagi hari ini, urapi setiap kami dan urapi hamba-Mu. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita katakan, amin, haleluya. Senang sekali kalau pagi hari ini saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Gembala bersama dengan seluruh jemaat yang mengizinkan saya juga melayani. Pagi hari ini judul khotbah saya adalah Hidup dalam Kemerdekaan. Saya mau ajak kita semua membuka firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Kita baca bersama-sama. Mari Bapak Ibu. 1, 2, 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya,
Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ayat 36 dengan suara keras. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita memperingati 76 tahun Indonesia merdeka. Ada begitu banyak pahlawan yang menyerahkan nyawanya, yang rela mati, berjuang sedemikian rupa untuk mendapatkan kemerdekaan atas Indonesia. Kita bersyukur hari ini juga kalau kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah ditebus bukan dengan emas perak barang fana. Kita ditebus bukan dengan kambing, domba, lembu, sapi dan binatang-binatang lain. Bukan. Kita ditebus dengan domba Allah yang hidup, yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dengan tubuh dan darahnya, dia rela mati terpaku di kayu salib buat kita semua. Saudara, kita bersyukur bahwa kita adalah umat tebusannya. Dan kita percaya, tadi firman Allah katakan apa? Jikalau anak memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Dari apa? Dari dosa. Ya, Roma 6 ayat 18 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bahkan dikatakan juga dalam Roma 8 ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita tahu upah dosa adalah maut. Tidak ada yang bisa menghindari hal itu, saudara. Sebenarnya tidak ada lagi binatang, tidak ada lagi benda yang bisa membayar setiap dosa manusia. Yesus Kristus sudah mati bagi kita satu kali. Bagi setiap Bapak Ibu yang percaya, yang saat ini baru akan percaya, dengar baik-baik kabar sukacita bagi engkau. Bahwa Yesus juga mati bagimu. Kalau engkau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau diampuni, maka engkau dimerdekakan. Nah saudara kasih Tuhan, dalam perikop tadi kita ada membaca ada 3 jenis atau tingkatan orang yang percaya, yang mengenal Tuhan. Dari Yohanes 8 ayat 31-32, di situ dikatakan yang pertama ada kata apa? Murid. Mari kita lihat. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ada murid di sini, ya. Ayat 32-nya, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, orang-orang Yahudi yang percaya waktu itu, ya, mereka diajarkan, diberitahukan oleh Tuhan Yesus. Kalau mereka tetap dalam firman Allah, mereka percaya kepada firman Allah, ya, mereka juga adalah murid Yesus. Tentu sebagai murid harus belajar, harus mau diuji juga ujian, ya. Harus naik kelas. Kalau murid nggak naik kelas kan repot, saudara. Ya, masa terus bertahun-tahun tidak naik kelas. Yang lebih parah lagi, jangan sampai kita nggak mau naik kelas terus playgroup terus. Menjadi orang Kristen playgroup, maunya main. Begitu didisiplin, begitu suruh berdoa, begitu suruh baca Alkitab, nggak mau pindah gereja, cari yang enak-enak. Apalagi zaman sekarang. Ya, saudara bisa ibadah online dimanapun, bisa buka channel YouTube siapapun, cari khotbah yang menarik, yang lucu, yang membuat bisa tertawa, terpingkal-pingkal mungkin, ya. Tetapi yang sesungguhnya, kalau kita benar-benar mau jadi murid, level pertama, murid, kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus mau sungguh-sungguh menanamkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Ya, dan kita tahu bukan hanya belajar, tetapi kita harus hidup di dalam kebenaran. Firman yang kita sudah pelajari harus tertanam dalam hati dan menjadi bagian dari kehidupan kita. Hidup kita harus sejalan, selaras dengan firman Allah. Ya, dalam 2 Timotius 3 ayat 16 firman Allah berkata apa?
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Level yang pertama, jadilah murid yang baik, yang mau belajar. Firman Allah tinggal terus di dalam hidup kita dan kita menghidupinya. Ada level berikutnya saudara. Di situ dikatakan Yohanes 8 ayat 33-34 dikatakan apa? Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Waktu itu orang Yahudi mungkin mereka tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Atau mungkin mereka juga tersinggung dan mereka menunjukkan kelebihannya sebagai orang Yahudi, yaitu mereka keturunan Abraham katanya. Tetapi Yesus langsung menyatakan bahwa semua orang yang berdosa, yang melakukan dosa, yang pernah berdosa adalah hamba dosa. Tidak peduli keturunan apa, keturunan siapa, golongan apa, tidak peduli jabatannya apa, gelarnya apa, tidak peduli. Kenapa? Satu hal, bahwa semua orang yang berdosa adalah hamba dosa. Kita tahu Roma 3 ayat 23 katakan apa? Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena apa? Karena sudah berbuat dosa. Saudara, kita semua adalah orang-orang yang terbelenggu di dalam dosa. Tetapi bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus kita. Menjadikan kita hambanya. Kalau kita meninggalkan kehidupan dosa itu. Dan kita boleh diubahkan di dalam Tuhan. Ya, Galatia 5 ayat yang pertama dikatakan apa? Supaya sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, ada banyak orang yang sudah dimerdekakan, dibebaskan dari perhambaan dosa, dari kutuk hukum dosa, hukum maut. Tapi mereka balik lagi. Ya, ini yang gak bedanya dengan orang yang dibebaskan hutangnya, tetapi mencari hutang di tempat lain lagi. Ya, Roma 6 ayat 17-18 katakan apa? Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara semua adalah hamba kebenaran. Saudara semua adalah hamba Kristus. Karena Yesus sudah menebus kita semua. Level yang kedua adalah hamba. Hamba adalah orang yang harus taat kepada tuannya. Tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh protes. Udah malam capek nih, ya suruh doa nggak mau, saya udah ngantuk. Oh, bukan hamba kalau begitu, ya. Suruh melayani, oh nggak mau, saya sibuk, saya lelah, yang lain aja. Ya, dalam segala hal dia harus taat kepada tuannya. Bahwa hidup kita adalah milik Kristus, milik Tuhan. Kita yang harusnya mati, tapi Yesus yang membayar kita. Menebus kita, jadi hidup kita adalah milik Tuhan sesungguhnya. Ya, kita tidak boleh lagi egois, kita tidak boleh lagi sombong. Kita harus bisa diatur oleh Tuhan. Kenapa? Karena sekali lagi kita adalah milik Tuhan. Ya, kita harus dengan sepenuh hati tentunya melayani Tuhan kalau hamba itu. Bukan mencari pencapaian, bukan mencari uang, gelar, jabatan, ya, dan kebanggaan dan lain-lain. Tetapi semata-mata kita melakukan apa yang menyukakan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Roma 6 ayat 22 katakan apa? Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebagai hamba kita harus terus-menerus diubahkan sampai waktunya nanti kita memperoleh hidup yang kekal. Yang pertama tadi apa? Jadi murid. Yang kedua, jadi hamba. Yang ketiga, saudara, yang lebih tinggi, jadi anak, saudara. Yohanes 8 ayat 35 katakan, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Kita adalah anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 katakan apa? Barang siapa yang menerimanya dan percaya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Bersyukur semuanya karena kemurahan Allah. Hamba ada di dalam rumah
merupakan sebuah keharusan karena dia adalah hamba. Tetapi anak diam di dalam rumah karena memang itulah tempatnya. Ya, anak yang tidak tetap tinggal di dalam rumahnya itu anak yang nakal tentunya. Ya, dia akan kehilangan haknya. Seperti anak yang hilang, saudara. Dia pergi meninggalkan bapaknya, dia minta warisan, dia habiskan bersama dengan orang-orang kawan-kawannya. Ya, dia berdosa di sana sampai akhirnya dia susah dan dia mau kembali. Saudara, saya berdoa tidak ada satupun anak hilang dari kita. Kalau ada, cepat kembali kepada Bapa, ya. Murid bisa bolos, saudara. Hamba bisa berontak kepada tuannya. Tetapi kalau kita benar-benar anak dan kita benar-benar mengasihi Bapa, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, ya. Jenis hubungan murid dengan guru tentunya. Jenis hubungan hamba dengan tuannya. Tetapi anak berhubungan dengan bapaknya. Saudara kasih Tuhan, jangan sia-siakan anugerah ini, ya. Jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Perhatikan saudara, pernah ada istilah pernah murid, ya. Saya pernah dijadikan murid oleh seorang guru, beberapa guru di tempat saya sekolah tentunya, ya. Lalu pernah juga menjadi hamba atau karyawan, tetapi saya belum pernah mendengar pernah menjadi anak. Ya, kalau mantan istri, mantan suami ada, tapi mantan anak saya pikir nggak pernah ada, ya. Nah saudara, kalau saudara benar mengasihi Tuhan, maka kita akan hidup terus di dalam Tuhan, ya. Galatia 5 ayat 13 katakan apa? Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Manfaatkan kemurahan Allah ini, terima dan tinggal di dalam Tuhan, karena anak tetap tinggal di dalam rumah bapaknya. 1 Petrus 2 ayat 16 katakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Haleluya saudara. Ya, hiduplah sebagai murid. Hiduplah sebagai hamba, dan yang tertinggi hiduplah sebagai anak yang tetap melekat dekat dengan Tuhan. Ya, saya percaya saudara 76 tahun Indonesia merdeka dan kita pun sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan saya juga berbahagia pada saat ini bahwa Bapak Ibu semua boleh merayakan 30 tahun berdirinya GBI Cimanggis di gedung lama, ya, sejak hambanya melayani di sana. Saya percaya usia ini adalah usia yang dewasa untuk sebuah gereja. Jemaatnya tentu bukan bayi rohani, ya, jemaatnya bukan murid-murid playgroup yang baperan, melainkan hamba-hamba Tuhan yang militan dan teruji, anak-anak Tuhan yang cinta kepada Bapaknya dengan sepenuh hati, ya, anak-anak dewasa tentunya yang dapat diandalkan untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga kita semua sungguh memuliakan Tuhan. Kepada yang saya kasih, Ibu Pendeta Joyce bersama dengan keluarga besar GBI Cimanggis, saya mengucapkan selamat. Ya, tetap semangat, tetap teguh di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa GBI Cimanggis akan terus dipakai Tuhan untuk mempersiapkan umat yang layak, bahkan untuk terus memuliakan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapak bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Jadikan kami murid yang baik. Jadikan kami juga hamba yang baik. Dan jadikan kami anak yang baik di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh sungguh semakin lagi menyala-nyala di dalam Tuhan. Semakin bersungguh-sungguh di dalam Engkau. Sehingga Engkau terus mengubahkan kami menjadi umat yang sungguh dilayakan. Untuk menerima kemurahan, kemuliaan yang semakin besar juga dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mau nyatakan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga memiliki
Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa, dan kita boleh bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Bapa Surgawi, kembali kami bersyukur Tuhan. Ibadah hari ini memperingati 76 tahun Indonesia, sekaligus memperingati penyertaan Tuhan 30 tahun atas GBI Cimanggis di gedung yang lama. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang terus menyertai kami, membawa kami di dalam kemerdekaan yang sudah Tuhan sediakan. Jadikan umat-Mu sungguh boleh hidup dalam kemerdekaan, memiliki hati yang baik, hati yang berkenan, bahkan setiap hari semakin diubahkan menjadi serupa dengan gambar Kristus. Tuhan memberkati Gembala Sidang bersama dengan seluruh keluarga, bersama dengan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani di GBI Cimanggis, bahkan seluruh jemaat-Mu dari yang paling tua sampai bayi-bayi dalam kandungan. Berkat-Mu dicurahkan, penyertaan-Mu sempurna. Bahkan di hari-hari ini Tuhan, di tengah pandemi ini, kiranya Tuhan memberikan perlindungan secara khusus. Engkaulah kota benteng, menara yang teguh bagi setiap umat-Mu, bagi setiap kami semua. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan gereja-Mu di dalam tangan Tuhan. Kiranya GBI Cimanggis boleh terus semakin dipakai Tuhan untuk menjadi alat yang penuh kuasa. Bahkan terus boleh bersehati menuntaskan amanat agung. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau berpisah. Sebelumnya kami mau menerima berkat yang dari Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan. Terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah, bawalah berkat berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan teladan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, sukacita, kemenangan, dan kuasa dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat yang memuliakan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya dan menerima berkat bersama-sama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita menyatakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, selalu merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap segera mempertahankan Indonesia. Kita tetap segera
membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekarang merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih di kandung darah. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Tetap sedia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekarang merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih di kandung darah. Tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Dia, bermasmurlah bagi Raja kita. Tuhan bebaskan umatnya dari belenggu dosa, dengan diiringi sorak-sorai, sorak-sorai. Saatnya Tuhan memulihkan umatnya, tiuplah sangkakala, pujilah Dia. Mari kita bersama bekerja giat di ladangnya, menuai jiwa-jiwa bagimu Yesus. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Dia, bermasmurlah bagi Raja kita. Tuhan bebaskan umatnya dari belenggu dosa, dengan diiringi sorak-sorai, sorak-sorai. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Dia, bermasmurlah bagi Raja kita.